Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Septiana Windy Antari selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Saya Ana Silmika Fata, NIM 402200100 ingin mempresentasikan proposal penelitian yang telah disusun selama 1 semester ini yang berjudul Pengaruh Pemahaman Riba dan Media Promosi Terhadap Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga metode penelitian. Pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Prinsip perbankan syariah sedikit berbeda dengan prinsip perbankan konvensional, sehingga pandangan dan sikap masyarakat tentang perbankan syariah sangat beragam. Keberagaman tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam bertransaksi di perbankan syariah. Salah satunya yaitu pandangan mereka tentang riba. Kenyataannya masih banyak masyarakat Desa Ngile, Kecamatan Tulaan yang menggunakan lembaga perbankan konvensional dalam bertransaksi. Banyaknya masyarakat yang menggunakan bank konvensional dalam bertransaksi itu dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang riba. Padahal riba sudah jelas dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Seiring dengan perkembangannya, industri perbankan syariah bersaing untuk menarik minat masyarakat dalam bertransaksi. Bank syariah menggunakan media promosi dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui produk-produk perbankan syariah. Media promosi perbankan syariah ialah sumber informasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan dan memasarkan produk, barang atau jasa dalam perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini ialah pengaruh pemahaman riba dan media promosi terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah pemahaman riba berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Yang kedua, apakah media promosi berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Dan yang ketiga yaitu apakah pemahaman riba dan media promosi secara bersama-sama mempengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemahaman riba terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh media promosi terhadap minat masyarakat dalam bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh pemahaman riba dan media promosi terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman riba dan media promosi terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dari segi media promosi yang digunakan dalam memasarkan produknya. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui pengaruh pemahaman riba dan media promosi terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah KCP Pacitan. Landasan teori yang pertama yaitu pemahaman riba. Pemahaman menurut Hafidz Cangkara tahun 2002 yaitu tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Sedangkan riba menurut mazhab Hanafiyah yaitu kelebihan atau tambahan harta tanpa padanan dalam transaksi pertukaran harta dengan harta. Selanjutnya yaitu media promosi. Media promosi menurut Muh Nur El Ibrahim tahun 2021 yaitu media yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijual agar konsumen tertarik untuk membelinya. Contoh dari media promosi itu sendiri yaitu internet, siaran televisi, brosur, dan juga poster. Selanjutnya yaitu minat. Minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah maupun keinginan. Maka harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik itu dari dalam diri maupun dari luar diri untuk menyukai sesuatu. Faktor yang mempengaruhi minat ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor eksternal yaitu timbul dari orang lain. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fenomena Chandra Kuncharaningsih tahun 2022 memperoleh hasil bahwa variabel televisi serta internet menjadi media promosi yang sangat berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Syariah. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Farida Kesayangan Hasibuan tahun 2022 memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman
mahasiswa tentang riba terhadap minat menabung di bank syariah. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Haida et al. Tahun 2021 terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat tentang riba terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hermina tahun 2019, media promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menabung di BRI Syariah Jabang Kuning. Yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggerian Isam tahun 2019 memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemahaman riba terhadap minat menabung mahasiswa IAIN Parepare di bank konvensional. Dan selanjutnya untuk kerangka berpikir dapat dilihat bahwa X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y secara parsial, serta X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y, di mana X1 yaitu pemahaman riba, X2 yaitu media promosi, dan Y yaitu minat masyarakat. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pemahaman riba terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. H0, pemahaman riba tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. H1, pemahaman riba berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Yang kedua yaitu pengaruh media promosi terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. H0, media promosi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. H1, media promosi berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh pemahaman riba dan media promosi terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. H0, pemahaman riba dan media promosi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. H1, pemahaman riba dan media promosi berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental atau ex post facto. Yang kedua yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel pemahaman riba atau X1 dan variabel media promosi atau X2. Variabel pemahaman riba memiliki indikator mengartikan dan menjelaskan, sedangkan variabel media promosi memiliki indikator internet, siaran televisi, brosur, serta poster. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel minat masyarakat atau Y, yang mana memiliki indikator faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Desa Ngilei, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Lokasi tersebut dipilih karena banyaknya masyarakat Desa Ngilei yang menggunakan bank konvensional untuk melakukan transaksi perbankan. Hal tersebut dikarenakan letak perbankan konvensional yang lebih dekat daripada bank syariah yang ada di Pacitan. Yang keempat yaitu populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Ngilei, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan yang berjumlah 4.080 orang. Yang kedua yaitu sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi. Teknik dalam penentuan sampel di penelitian ini yaitu menggunakan cluster sampling, di mana peneliti membagi populasi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok dusun, kelompok yang kedua yaitu kelompok RW, dan yang ketiga yaitu kelompok RT yang ada di Desa Ngilei, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu rumus Solvin, di mana dari rumus tersebut didapat responden yang akan dijadikan sumber data sebanyak 98 orang. Yang kelima yaitu jenis dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu responden. Sedangkan jenis data yang dalam penelitian ini yaitu data primer, yang mana data tersebut diperoleh dari kuesioner dan observasi. Yang keenam yaitu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kuesioner dan observasi. Yang ketujuh yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu kuesioner, yang mana skala pengukurannya menggunakan skala Likert dan terdapat 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu sangat tidak setuju diberi skor 1, yang kedua yaitu tidak setuju diberi skor 2, yang ketiga yaitu kurang setuju diberi skor 3, yang keempat yaitu
setuju diberi skor 4, dan yang kelima yaitu sangat setuju diberi skor 5. Yang kedelapan yaitu validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid atau belum. Dan yang kedua, reliabilitas, yaitu untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliable atau belum. Yang kesembilan yaitu metode pengolahan data dan analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Yang kedua yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menarik nilai aktual dapat diukur melalui uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan, dan koefisien determinasi digunakan untuk melihat persentase perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.